diikuti ya, bisa didengar semua ya? Bisa, dokter. Bisa, dok. Oke. Salam sehat semuanya. Jadi pada sore hari ini saya diberikan kesempatan oleh Mas Pandit dan juga dari Jaria kalau nggak salah ya, untuk memberikan sedikit presentasi tentang keluarga penyangga. Jadi model keluarga penyangga sebagai alternatif, salah satu alternatif dari jaring pengaman sosial, khususnya di masa pandemi global, jadi dari COVID-19 ini, di mana kita banyak sekali aspek yang berkaitan, tidak hanya pada aspek medis, karena kebetulan saya sendiri adalah dokter, tapi juga pada aspek yang lain, khususnya tentang masalah aspek ekonomi. Dan ini sesuatu hal yang memberatkan, tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia secara global. Apakah ini ya sudah terbuka? Kalau ini sudah saya buka ini, apakah bisa terlihat? Bisa, dokter. Bisa ya? Ya. Slide presentasi saya bisa terlihat ya? Iya, bisa. Oke. Jadi saya mulai presentasi saya. Kebetulan saya Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Saat ini saya bekerja sebagai dokter ortopedi di Rumah Sakit Haji Surabaya. Saya dengan beberapa teman menginisiasi sebuah komunitas dari dokter-dokter muda di Surabaya, dan kita namakan sebagai Keluarga Penyangga Indonesia. Ide awalnya, keluarga penyangga ini adalah sebuah varian sebenarnya. Jadi pada awal dulu, masa awal pandemik dan mulai masuk ke Indonesia COVID-19 ini, kita membuat satu tim diskusi, kita inisiasi begitu. Harapannya pemerintah, ini mau ditujukan ke pemerintah sebenarnya. Pemerintah dan jajarannya atau pemangku kebijakan dan jajarannya bisa membuat langkah yang lebih cepat. Jadi kita membuat sebuah konsep yang saya namakan waktu itu isolasi wilayah dengan COVID-19 dengan model area penyangga. Jadi kalau misalnya satu daerah atau satu wilayah dia terkena COVID-19 dengan kriteria yang sangat sederhana, maka kita bisa membuat satu isolasi wilayah di area tertentu saja, tidak sedemikian luas, kemudian area sekitarnya menjadi penyangga. Contohnya misalnya, Surabaya sudah terjadi COVID-19, jumlahnya cukup banyak, tapi ditentukan kriteria sederhana. Misalnya COVID-19 lebih dari 5, atau lebih dari 2, atau lebih dari 10, maka dilakukan isolasi. Nah, kemudian isolasi wilayah ini disanggah oleh area-area sekitarnya. Misalnya di mana? Di Sidoarjo dan di Gresik misalnya. Yang mereka masih belum banyak atau masih green, masih hijau. Masih belum ada kasusnya untuk COVID-19. Dari model itu kemudian kita membuat turunannya. Jadi turunannya kita sebut sebagai model keluarga penyangga. Karena satu wilayah dia besar, kemudian kita sempitkan lagi, kita kecilkan lagi. Kalau misalnya itu terjadi, maka ada problem hitungan. Nanti saya juga akan jelaskan. Bahwa ada cost yang harus dibayar, harus ada cost yang harus dihitung, begitu sebagai potensial risiko, khususnya masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi ini kemudian, bagaimana orang yang sakit dan miskin, itu bisa dibantu, bisa di-buffering, atau bisa disanggah oleh keluarga yang lain di lingkungannya. Oke, saya mulai model keluarga penyangga sebagai alternatif jaring pengaman sosial. Jadi, bagaimana kita sudah tahu bersama bahwa COVID-19 ini sudah menjadi global pandemik. Ditetapkan oleh WHO sebagai global pandemik tanggal 30 Januari tahun 2020. Kasus pertama kali terjadi itu di Wuhan atau di Cina, di provinsi Hubei,
kurang lebih sekitar awal Desember tahun 2019, dan kemudian tanggal 16 Desember 2019 virus corona ini atau penyakit ini kemudian mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Cina, sampai kemudian dilakukan isolasi wilayah dalam skala provinsi kalau di Cina saat itu. Tidak semua terkena, di Cina tidak semua provinsi terkena, tapi dari satu wilayah yang asalnya kota Wuhan saja kemudian diperbesar menjadi provinsi Hubei. Kurang lebih sekitar 43 juta, ya kalau tidak salah 43 juta orang yang kemudian dilakukan isolasi wilayah, dan kemudian negara punya peran besar untuk mengatasi problem itu. Nah, ini COVID-19, pandemi coronavirus. Saya ambil datanya tanggal 20 April tahun 2020. Jumlah kasusnya mungkin sekarang sudah lebih dari 2.400.000 dengan kematian lebih dari 165.000 dan recover lebih dari 635.000 jiwa. Dan jumlah angka sakit ini terus meningkat karena di beberapa negara masih belum mencapai peak atau mencapai puncak dari kasus yang terjadi, termasuk di Indonesia. Nah, ini jumlah kesakitan COVID-19 dari seluruh dunia. Saya ambil datanya tanggal 20 April tahun 2020. Posisi yang pertama masih ditempati Amerika dengan total case lebih dari 764.000 jiwa dengan angka kematian sudah lebih dari 40.000. Kemudian banyak negara-negara Eropa, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, UK, dan kemudian di Cina sendiri malah sekarang sudah mulai surut, tidak banyak kasus ditemukan. Angkanya total yang dilaporkan 82.000 sekian, dengan kasus baru pertambahan yang sudah minim, dengan total kematian 4.632 yang dilaporkan. Bagaimana dengan posisi Indonesia? Tanggal 20 April, posisi Indonesia, jumlah yang dilaporkan 6.760. Kalau saat ini mungkin sudah lebih dari 7.000. Dengan angka kematian 590. Dan ini akan pasti masih terus terjadi karena kita masih belum mencapai puncak. Kemudian ini distribusi kasus di antara negara. Yang paling tinggi dengan persentase 31% lebih adalah United States atau di Amerika. Sebenarnya pertanyaan sederhana, kenapa Amerika yang sedemikian maju dengan sistem kesehatan yang bagus, angka kejadiannya tinggi? Sebenarnya pola penanganannya itu harus dengan strategi yang bagus, dan sepertinya Amerika secara kemasyarakatan mereka meremehkan terhadap pandemi coronavirus ini. Kemudian dari pemerintahnya sendiri banyak strategi yang tidak tepat yang dilakukan. Padahal mereka punya Harvard, mereka punya Johns Hopkins University dan sebagainya. Yang dimana kita mengacu ke sana. Mereka punya CDC yang banyak sekali membuat rekomendasi-rekomendasi yang dipakai oleh seluruh dunia, termasuk masker kain. Itu rekomendasinya selain dari WHO juga dari CDC. Nah, ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Data Kemenkes tanggal 21 April tahun 2020. Terkonfirmasi sudah lebih dari 7.100 kasus. Dengan peningkatan di kasus di hari itu lebih dari 375 kasus di Indonesia. Yang dirawat 5.600 dengan angka meninggal 616. Provinsi yang tertinggi masih DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Dengan terkonfirmasi 603, jadi ini positioning kemarin. Dan meninggal 56 kasus. Kemudian baru berikutnya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Dan kita dengar kabar juga bahwa akan diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di 3 kota di Jawa Timur yang sudah masuk ke dalam zona merah, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Nah, apa problem besarnya? Problem besarnya adalah bahwa penyakit ini masih belum ada vaksin yang ditemukan dan tidak ada spesifik pengobatan yang sudah ditemukan. Jadi sifatnya masih bersifat suportif, semuanya masih bersifat suportif. Dan aspek pentingnya adalah pada aspek preventif dan promotif. Karena pada intinya virus corona ini tidak bisa berjalan-jalan sendiri. Dia mengikuti pergerakan dari manusia sebagai hostnya. Jadi strategi preventif dan promotif itu yang
paling utama. Karena kalau dia sudah pada masuk aspek medis atau masuk ke aspek kuratif, maka akan sangat sulit karena apa? Pengobatannya secara spesifik masih belum ada. Dan pada aspek pencegahan tidak ada vaksin yang sudah ditemukan. Kemudian secara umum strategi penanganan COVID-19 ini kita sebagai masyarakat umum melihatnya sebagai dua strategi. Dari strategi hulu dan strategi hilir, ini yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah. Strategi hulu adalah menyiapkan pada aspek preventif promotif, kemudian strategi hilir adalah menyiapkan pada aspek kuratifnya. Nah, potensi risikonya ternyata tidak hanya pada aspek medis, karena kalau aspek medis saja, maka bisa kita sebut bahwa pandemi global virus corona ini adalah sebuah tsunami yang sangat besar, sehingga medis yang berjaga di hilir, di ujung hilir, ini tidak mungkin, impossible, bisa menangani problem yang sangat besar, karena ini bisa disebut sebagai tsunami yang sangat besar. Amerika angka kematiannya sangat besar, Spanyol luar biasa, Italia juga demikian, begitu. Dengan sistem pelayanan kesehatan yang sudah luar biasa bagus, sedangkan Indonesia masih jauh di bawah itu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa aspek medis saja tidak mungkin bisa menangani atau bisa mencegah atau bisa melakukan antisipasi terhadap tsunami besar yang akan terjadi. Nah, potensi risiko yang lain apa? Potensi risiko yang lain adalah politik. Kemudian yang kedua keamanan. Yang paling penting juga, nah ini yang akan kita sampaikan bahwa faktor ekonomi. Bagaimana masyarakat miskin tetap bisa bertahan. Jadi ada dua aspek yang penting, yaitu kelompok masyarakat miskin, dan yang kedua adalah kelompok masyarakat yang sakit. Ini yang secara ekonomi akan jadi problem besar. Nah, ini problemnya. Problemnya sangat banyak. Dari aspek medis, sumber daya manusianya, rumah sakitnya, alat perlindungan dirinya, dananya membutuhkan dana yang sangat besar. Pada aspek ekonomi juga seperti itu. Sekarang diduga sudah ada mulai terjadi mutasi virus, ya sudah menjadi ini juga problem besar karena sekarang sudah diduga bahwa virus yang ada di Wuhan itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, sehingga membuat gejala klinis yang berbeda. Karena secara genotip dia berbeda, maka penampakan klinisnya bisa jadi berbeda. Mungkin kalau di Cina misalnya saja itu mereka keluhannya lebih banyak batuk. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak demam atau bahkan asymptomatic sign, asymptomatic. Jadi gejalanya tidak jelas begitu. Jadi tanpa gejala apa-apa, tapi pada saat dites dia bisa positif. Jadi karena terjadi mutasi virus. Kemudian obat dan vaksinnya tidak ada. Sosiokultur, ekonomi, dan politiknya juga berbeda-beda di masing-masing negara. Kemudian data dan pemetaannya juga masih belum ada. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan, kalau pada aspek ekonomi, keluarga sakit dan miskin ini bisa tertangani dengan baik. Nah, ini kemudian yang sekarang sudah dilakukan di Jakarta, di Bogor, di Banjarmasin, mungkin juga di Makassar, dan sebentar lagi di Jawa Timur, di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Pembatasan sosial berskala besar. Sebuah pembatasan yang diharapkan efektif pada aspek medis. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa virus ini tidak bisa berjalan-jalan sendiri. Virus ini berjalan bersama dengan hostnya. Penyebaran tidak bisa berjalan sendiri. Penularan tidak bisa berjalan sendiri. Tapi karena adanya pergerakan dari manusianya. Maka pemerintah membuat strategi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita belum tahu apakah ini cukup efektif untuk bisa menekan angka penyebaran dan penularan, tapi kita harapkan ini punya efek besar begitu ya. Karena kalau nanti sudah aspek hanya di medis saja, maka kita akan kesulitan. Nah, apabila terjadi PSBB, maka pergerakan manusia sudah terkontrol penuh. Orang-orang yang bekerja, sehari bekerja, dia mendapatkan pembiayaan atau bayaran dari proses bekerjanya itu, bisa jadi juga akan mendapatkan permasalahan. Gitu. Karena dia harus lebih banyak di rumah, tidak bisa keluar. Ojek online, buruh harian lepas, begitu ya, buruh pabrik, yang mereka harus keluar dari rumah untuk bisa bekerja, maka diharapkan dengan PSBB mereka lebih banyak di rumah, kecuali untuk kepentingan tertentu yang urgent. Nah, ini secara ekonomi juga akan jadi permasalahan.
dua tadi yang saya sebutkan bermasalah nanti adalah yang sakit yang dia harus menjalani proses isolasi, kemudian ya di rumahnya tidak boleh keluar atau mungkin di rumah sakit begitu sehingga keluarganya harus ditinggalkan untuk yang sakit harus ke rumah sakit dan menjalani isolasi. Bagaimana dengan aspek ekonominya? Bagaimana bisa mereka bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa tetap makan begitu. Nah, ini yang harus difikirkan oleh kita dan orang lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau PSBB terjadi, maka kos isolasi. Jadi harus ada penghitungan dari pembiayaan isolasi yang terjadi. Baik pada aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek politik, maupun aspek medis. Nah, ini berita yang saya ambil dari sosial media, tanggal 20 April tahun 2020. Jadi, menurut Presiden, penduduk miskin bisa bertambah 5 juta orang akibat krisis corona. Dan ini sudah disimulasikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal bahwa angka kematian akan bertambah dengan skenario berat pertambahannya 2,9 juta jiwa dan yang sudah disimulasikan akan lebih dari 5 juta jiwa. Padahal BPS bulan September 2019 sudah mencatat angka kemiskinan di Indonesia sudah di angka 25 juta jiwa. Sehingga akan pertambahan 5 juta jiwa yang akan datang itu mungkin berarti kurang lebih sekitar 20-25%, 20% mungkin ya penambahannya. Dan ini akan menjadi beban yang sangat berat. Nah, apa yang disebut dengan masyarakat miskin? Kita kenal masyarakat miskin yang kultural. Jadi mulai dari kakeknya miskin, orang tuanya miskin, dia sendiri miskin. Mungkin suatu saat anaknya juga miskin. Begitu. Banyak faktor yang terlibat di sini, terutama pada aspek faktor pendidikan, faktor kesehatan, gizi yang tidak memenuhi, begitu ya, dan lain sebagainya. Dan mereka miskin kultural. Secara kultural mereka sudah miskin. Ini permasalahan yang terus terjadi. Kemudian buruh, pekerja lepas harian, korban PHK, ini yang juga akan menjadi miskin, mereka sudah miskin atau kemudian bisa menjadi mendadak miskin. Ya. Sehingga mereka yang bekerja sehari bekerja, mereka mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya itu pada saat pandemik yang seperti ini mereka akan menjadi bertambah berat. Nah, ini kemudian kelompok rentan dan sakit. Yang mempunyai kerentanan untuk sakit dan miskin ini seperti dua sisi mata uang. Mereka yang miskin rentan sakit dan yang sakit juga rentan untuk miskin. Ojek online yang sekarang mulai sepi, buruh pabrik begitu yang mereka harus berkumpul dalam jumlah besar. Padahal risiko penularannya juga sangat besar. Tapi kalau mereka juga tidak mendapatkan bayaran begitu. Mereka harus berjejal-jejal di KRL misalnya. Spreading-nya, penyebarannya juga akan makin meluas. Nah, ini strategi jaring pengaman. Ada dua strategi yang dilakukan, struktural dan kultural. Struktural, pemerintah dan jajarannya pasti sudah menghitung. Ya, apalagi satu kota atau satu wilayah yang akan dilakukan PSBB, maka mereka pasti akan menghitung. Kalau di Surabaya atau di Jawa Timur misalnya sudah mulai dihitung berapa penduduk miskinnya, bagaimana mereka mendapatkan pembelian sembako dengan harga murah dan lain sebagainya. Mereka mengaktifkan jajaran kecamatan, puskesmas, RT, RW dan sebagainya. Tapi secara kultural, nah ini yang kemudian kita tawarkan. Ya, secara kultural masyarakat harus berdaya. Karena kalau hanya mengandalkan pada aspek struktural saja dengan model PSBB, karena kalau kita belajar tentang PSBB ada jenjang yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu undang-undang karantina wilayah. Lebih tinggi lagi disebut kalau di luar negeri lockdown. Gitu ya. Tapi pemerintah memilih PSBB sehingga pergerakan masih terjadi, masih diberikan kesempatan orang bekerja, ekonomi masih tetap berjalan begitu. Risiko aspek medisnya juga ada gitu ya karena pergerakan masih terjadi. Penyebaran, penularan masih tetap terjadi. Dan itu harus diimbangi dengan physical distancing, social distancing, pakai masker jika terpaksa harus keluar. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Tapi pada aspek pentingnya apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana saya juga diberikan judul oleh Mas Pandit tentang keluarga penyangga dan bakti
kita untuk duafa adalah pada aspek kultural. Pada aspek kultural ini adalah bagaimana kita bisa menggerakkan, bagaimana kita bisa membuat gagasan, kemudian menggerakkan masyarakat menjadi berdaya. Nah, ini upaya kultural sebagai masyarakat berdaya. Jadi upayanya adalah upaya kultural, supaya masyarakat itu, masyarakat yang mampu menjadi masyarakat yang berdaya di lingkungannya. Kemudian pembagian wilayah tanggung jawab yang luas menjadi wilayah kecil. Orang tidak perlu, kalau dia memang sangat mampu, bisa jadi dia punya tanggung jawab di wilayah yang lebih luas. Wilayah daerah yang lain dia juga memikirkan. Tapi apabila dia bukan seorang yang sangat mampu, maka mengambil peran begitu pada aspek wilayah yang lebih kecil di lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, atau di atau minimal. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah keluarga buffer. Keluarga buffer ini adalah keluarga yang menjadi penyangga bagi keluarga yang lain di lingkungannya yang dia miskin atau sakit. Nah, ini modelnya. Model keluarga penyangga. Jadi keluarga A misalnya sakit atau miskin. Jadi sakit atau miskin. Ya, bisa jadi dia sakit, dia tidak miskin, tapi dia harus menjalani isolasi. Maka ini harus dibantu oleh keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, bisa jadi kemudian keluarga A ini miskin, maka keluarga yang lain bisa menjadi membantu. Gitu ya. Keluarga mana? Keluarga B dan keluarga C. Nah, RT, RW, masjid, tempat ibadah sebagai penyangga diaktifkan. Nah, ini sekarang kita masuk. Apakah keluarga penyangga itu? Jadi keluarga penyangga adalah keluarga membantu keluarga yang sakit atau miskin di sekitarnya pada saat kondisi pandemi COVID-19 menjadi lebih buruk. Puncak perburukan yang terjadi, ini bisa kita perkirakan. Kalau misalnya di luar negeri namanya lockdown. Kalau di kita ada undang-undang isolasi karantina wilayah. Tapi kalau sekarang yang diterapkan adalah PSBB, maka di PSBB itulah sebenarnya masa sulitnya terjadi. Maka di situ kemudian masyarakat berdaya ini harus punya peran lebih. Harus mengambil peran lebih. Jadi gagasan ini kita sampaikan bahwa keluarga penyangga adalah mereka yang mampu membantu keluarga di sekitarnya yang sakit atau miskin. Kemudian apa yang harus disiapkan? Secara sederhana bisa dibuat grup orang-orang yang mampu sebagai keluarga penyangga. Di lingkungan dasawisma, di RT-nya, di lingkungan RW-nya, di kelurahannya misalnya. Data tetangga, kemudian dilakukan apa? Data, kita ambil saja gitu. Buat data tetangga di lingkungan sekitar yang sakit dan harus menjalani isolasi dan yang miskin. Kemudian mulai berbagi. Keluarga penyangga yang nanti bertanggung jawab kepada keluarga siapa. Jadi yang mampu misalnya A, B, C, D, E, maka yang tidak mampu kita sebut F, G, H, I, J, maka keluarga A punya tanggung jawab kepada siapa. Peran-peran seperti ini yang memang harus diambil sebagai bagian dari masyarakat yang berdaya. Kemudian mulai dibagi keluarga penyangga yang nanti bertanggung jawab kepada keluarga siapa. Dan kemudian mulai menyiapkan diri untuk berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Apa yang bisa dibantu keluarga penyangga? Keluarga penyangga bisa membantu keluarga yang sakit dan harus menjalani isolasi, serta keluarga miskin. Mereka butuh apa? Bahan makanan misalnya, air, atau barang-barang keperluan lain sehari-hari agar mereka bisa bertahan hidup. Kebutuhan listriknya misalnya token listrik, atau hal yang lainnya yang mereka perlukan sehari-hari. Nah, ini ilustrasinya. Jadi keluarga A adalah keluarga yang sakit atau miskin, maka keluarga B dan keluarga C menjadi buffering, menjadi penyangga dari keluarga A itu. Dan bisa juga diaktifkan RT, RW, masjid, tempat ibadah, dan sebagainya. Variasinya bisa dibuat. Misalnya diputuskan untuk RT yang kemudian melakukan pendataan, barang-barang yang akan disumbangkan, dikumpulkan di sana, bisa nasi bungkus harian, bisa mungkin beras, bisa mungkin token listrik, bisa mungkin air galon, dan sebagainya. Kalau misalnya kita lihat di Filipina, pemerintah mereka dalam ruang lingkup yang paling kecil mereka membagi. Jadi masing-masing keluarga karena tidak ada yang keluar, mereka tertutup pintunya. Tapi setiap jam tertentu
ya kursi-kursi yang di depan rumah mereka, maka ada petugas khusus yang mereka membagi. Jadi tanpa ada pertemuan dengan yang menerima. Jadi langsung ditaruh di kursi-kursi yang di depan pintu rumah-rumah yang akan dibagi itu. Jadi kemudian dibagi misalnya di situ ada beras, kemudian ada minyak goreng sama sarden misalnya, atau mungkin nasi bungkus. Jadi tiap pagi atau tiap waktu makan bisa dibagi. Dan tiap pagi begitu. Untuk sehari itu maka dibagi. Dan mereka keluar untuk mengambilnya. Karena mereka tidak keluar, tidak bisa kemana-mana. Mereka hanya mengambil bahan makanan yang dibagi, kemudian masuk rumah lagi. Nah, secara teknis bisa macam-macam. Nah, ini bisa divariasikan yang lain. Beberapa teman mereka membuat model dengan kelompok alumni misalnya, kelompok alumni SMP, kelompok alumni SMA misalnya. Teman bantu teman. Jadi ada satu teman yang teman-teman yang mereka ini berdaya, mereka mampu, kemudian didata dari teman-temannya yang tidak mampu, maka mereka memberikan bantuan listrik dan lain sebagainya. Dan ini bisa divariasikan. Gagasan yang seperti ini bisa divariasikan sesuai dengan nah ini. Bersiaplah membantu, jadilah keluarga penyangga di lingkunganmu sendiri. Dan kita harus yakin bahwa kita akan mulia di hadapan Allah SWT dengan mengambil peran sebagai keluarga penyangga. Nah ini mungkin saya sedikit tambahkan tentang keluarga penyangga Indonesia. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya menginisiasi teman-teman di Surabaya, dokter-dokter muda, beberapa gitu. Kemudian untuk peduli dan ambil peran terhadap kondisi kesehatan dan sosial kemasyarakatan di saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan, kita buat pelatihan untuk tenaga medis, kita buat edukasi masyarakat, ada video, ada leaflet, ada sosial media. Kemarin kita buat public training atau pelatihan masyarakat umum tentang COVID-19 sehingga mereka bisa bersiap diri. Bukan talk show, tapi sebuah pelatihan. Karena kalau pelatihan, maka masyarakat punya bekal gitu, pada aspek pengetahuan, antisipasi tentang imunitas dan sebagainya. Maka masyarakat juga harus kita siapkan. Ke depan kalau misalnya gerakan keluarga penyangga ini mau kita besarkan, kita sudah punya relawan-relawan yang mereka sudah kita latih. Cuma memang butuh effort besar. Kita harus punya SDM yang cukup dan sebagainya. Jadi ini masih kita terjemahkan dalam pada aspek gagasan dan kemudian bagaimana kita dorong keluarga penyangga ini di masing-masing tempat, masing-masing wilayah, begitu mereka mengambil peran. Ke depan kalau misalnya dibutuhkan dan effort kita cukup, SDM kita mau, ini bisa kita gerakkan lagi menjadi sebuah gerakan yang lebih besar. Kemudian kita buka juga hotline keluarga penyangga Indonesia. Ini beberapa aktivitas yang kita lakukan, medical training tahun 2020, pelatihan bagi dokter dan perawat. Kita sudah mulai jauh sebelum bahkan teman-teman yang lain melakukan pelatihan ini. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit UNER yang pertama, kemudian dengan FK UNER yang kedua. Dan sambutannya luar biasa. Peserta dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk medtrain yang kedua itu bisa hampir 2.500 orang seluruh Indonesia. Nah, ini beberapa edukasi masyarakat, video, leaflet, dan sosial media yang rutin kita blast di grup-grup WA, di Instagram, dan sebagainya. Membangun kesadaran masyarakat pada aspek preventif dan promotif. Hulu kemudian yang harus kita juga garap serius. Dokter sebenarnya tidak punya banyak sumber daya manusia dan sebagainya untuk menggarap hulu. Mestinya harus ada yang menggarapnya. Karena konsentrasi kita idealnya adalah di aspek hilir. Tapi karena tidak semua sesuai dengan apa yang kita prediksikan, dengan angka kesakitan yang terus meningkat, maka kita juga membagi peran. Jadi dokter pun ada di frontliner yang mereka di garda depan, dan juga ada yang berada di garda belakang. Nah, yang berada di garda belakang inilah yang kemudian menjaga dan membuat strategi mengatasi aspek-aspek yang sifatnya hulu, terutama pada aspek preventif dan aspek kuratif. Dan kita juga membuat gagasan, ini adalah aspek ekonomi, gitu ya, pada aspek ekonomi atau sosial kemasyarakatan. Ini beberapa contoh leaflet yang kita buat, ya. Kemudian kita kampanyekan juga tentang penggunaan masker kain. Jauh sebelum pemerintah memutuskan bahwa masker
semua harus pakai masker. Jadi kita membuat gerakan yang kita sebut masker untuk semua. Itu bisa dilihat yang warna ungu, masker untuk semua. Kemudian kita membuat gerakan memakai masker dan membagi masker. Kita dorong masyarakat untuk mereka harus pakai masker dan bagi maskermu itu. Begitu. Kemudian masker kain ini kamu buat di rumah. Tidak perlu harus beli yang masker pabrikan, itu sangat sulit untuk dibuat, untuk kita dapatkan. Kemudian kita kampanyekan juga tentang stop penularan dengan membuat sesuatu yang mudah. Ingat-ingat 5T, tangan dicuci dengan sabun, tahan jarak 2 meter, tutup bila bersin atau batuk, tinggal di rumah saja atau stay at home, kemudian terapkan masker jika harus keluar rumah. Jadi kita membuat hal-hal yang mudah diingat oleh masyarakat umum. Ingat-ingat mati. Nah, kemudian ini kampanye besar kita sebenarnya yang akan kita buat juga setelah masker kain adalah imunitas, ya, imunitas untuk semua. Ini dalam planning juga yang akan dalam waktu dekat bahwa masyarakat harus dikuatkan imunitasnya, begitu, supaya kita bisa mampu menghadapi dan mengantisipasi dari penularan virus corona ini. Ya, ini media massa. Jadi teman-teman itu bisa membuat kampanye yang kemudian dimuat di Republika, di antara news, berita Jatim, dan sebagainya, atas nama Keluarga Penyangga Indonesia. Nah, ini public training yang kemarin kita lakukan tentang pemahaman dan antisipasi virus corona, cukup bagus juga, ya, dengan angka kepesertaan lebih dari 200 orang. Nah, ini hotline yang kita buat, rencananya juga akan kita buat lebih serius. Kita punya board of expert lebih dari 14 orang, dibantu dengan dokter-dokter muda dari Fakultas Kedokteran UNER. Fokusnya kita 2, tentang peran keluarga penyangga dan juga hal-hal seputar COVID-19 terkait medis. Kita bantu masyarakat untuk mereka mempunyai pemahaman yang cukup dan bagaimana mengantisipasi virus corona ini. Jadi kita harapkan masyarakat juga punya kemampuan, punya pemahaman, dan bisa berdaya di lingkungan masing-masing. Sehingga harapannya kalau di aspek hulu bisa kita bangun atau bisa kita buat lebih bagus, aspek hilir pun tidak akan menjadi tsunami yang besar, sehingga tidak tenaga medis akan kewalahan, rumah sakit akan kewalahan. Ini yang selama ini masih terjadi. Jadi rumah sakitnya penuh, kemudian tenaga medis juga kewalahan, harus membuka banyak sekali relawan yang dia minta untuk bergabung dan sebagainya. Dengan kita berjuang bersama-sama, jadi masyarakat kita jadikan mereka superhero-nya, harapannya di aspek hulu bisa tertangani dengan baik. Dan pada aspek sosial kemasyarakatannya, terutama aspek ekonomi, kita membuat sebuah gagasan supaya masyarakat juga mengambil peran. Jadilah masyarakat yang berdaya menjadi keluarga penyangga, yang mereka juga mampu untuk membantu dari keluarga yang miskin atau keluarga yang sakit di lingkungan mereka sendiri. Itu saja mungkin dari yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah doa dengan nama Allah yang apabila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidaklah berbahaya, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Terima kasih, itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Soifi atas segala materi yang diberikan. Materi yang mungkin bisa dibilang padat, jelas, namun sangat bermakna, Dok. Dan sekali lagi terima kasih telah bergabung. Sekali lagi teman-teman, sebelumnya saya memang belum pernah mengenal Dr. Muhammad Soifi ini, namun sudah sering mendengar cerita tentang beliau. Beliau merupakan bisa dibilang dokter yang memiliki ide-ide serta gerakan yang Masya Allah sekali, dan semoga kita bisa manfaatkan sesi diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin berikan pertanyaan, bisa raise hand atau bisa mengisi Zoom group chat-nya terlebih dahulu. Monggo. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung.
Monggo kalau misalnya mau memberikan pertanyaan kepada Dr. Soifi. Ya, berhubung masih belum ada yang tanya ya dok ya, sebenarnya saya tadi selama mengikuti materi Ya. dokter juga memendam sebuah pertanyaan yang mungkin lebih ke arah ini dok, lebih ke arah teknisnya. Jadi kalau misalnya saya sendiri ya dokter ya, di lingkungan saya sudah setelah mendengar keluarga penyangga ini begitu memiliki keinginan untuk menerapkannya minimal di perumahan saya sendiri. Namun mungkin di sini saya ingin menanyakan, apakah tantangan yang dokter hadapi dan apakah kemudahan yang dokter hadapi bersama teman-teman ketika mengaplikasikan ini di lapangan? Karena mungkin di sini saya konteksnya adalah seorang pemuda yang mungkin teman-teman di sekitar juga belum banyak, lalu juga mungkin belum punya pengaruh atau belum belum memiliki sesuatu yang bisa menggerakkan untuk masyarakat di sini mengikuti gerakan seperti itu dok. Jadi mungkin kira-kira tantangan serta mungkin kemudahan-kemudahan yang dokter dan teman-teman dapatkan dalam menjalankan ini di Surabaya itu seperti apa saja. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gagasan ini sudah kita sampaikan, sudah kita sebarkan ya, kita share gitu ke teman-teman di Aceh, ke teman-teman di Gorontalo, ke teman-teman di Makassar, teman-teman juga di Papua, begitu, dan juga di Jawa Timur sendiri. Kemudian banyak juga yang mereka membuat variasi-variasi, dan itu bukan suatu hal yang masalah sebenarnya. Karena perbedaan istilah, tapi ide dasarnya sama, ide dasarnya adalah sebuah kebermanfaatan. Jadi yang pertama adalah kita mengembangkan sistem kegotong royongan yang sebenarnya prinsip kegotong royongan ini sudah kita punya, gitu. Khususnya bagi masyarakat Jawa, Indonesia secara keseluruhan, prinsip kegotong royongan ini adalah sebuah hal yang sudah umum, jamak sebenarnya kita punya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kebermanfaatan. Di lingkungan yang paling mudah sebenarnya adalah memang yang paling ideal bahwa kalau kita di lingkungan kita sendiri kita bisa melakukan koordinasi, kita bisa melakukan komunikasi, begitu ya, misalnya dengan RW atau mungkin dengan tokoh masyarakat, begitu di lingkungan kita. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama kita punya data, ya kita punya data. Jadi komunikasi, koordinasi akan memudahkan kita. Yang pertama kita akan punya data. Yang kedua kita bisa membuat grouping dari orang-orang yang mampu, yang kita bisa inisiasi menjadi bagian dari keluarga penyangga, keluarga orang-orang yang mampu, kelompok masyarakat yang berdaya yang bisa membantu di lingkungannya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa kita lakukan, yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah tetangga kanan dan kiri kita. 10 tetangga kanan, 10 tetangga kiri, atau kita yang sudah kenal. Kalau misalnya tidak di kota, di desa misalnya, kita hampir semua kenal. Kita tahu mana yang dia miskin, mana yang dia sakit. Maka kita ambil peran. Minimal mulai dari kita sendiri, itu yang paling mudah. Dan itu yang juga saya lakukan sendiri. Karena kita di kota, koordinasinya menjadi lebih sulit, komunikasi tidak terbentuk atau seguyup yang ada di desa misalnya. Maka kita mengambil peran sendiri. Yang lebih ideal, kita membuat grouping dari orang-orang yang mampu, kita data tetangga kita di lingkungan kita yang miskin dan sakit. Kemudian bagaimana mekanisme kita membantunya. Tapi apabila itu tidak bisa kita lakukan, karena dua hal itu tadi prinsipnya, yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah kebermanfaatan, lakukan saja. Jadi menurut saya lakukan saja, nggak ada problem. Kalau kita tahu bahwa mereka yang miskin atau sakit, ya hati-hati kalau sakit. Ya. Kalau mereka miskin, maka proses bantuan itu bisa kita lakukan. Di mana kita membentuk diri kita sendiri menjadi keluarga penyangga yang memberikan santunan dalam konteks ini mungkin ya kepada duafa atau orang yang miskin yang harus kita bantu. Jadi, tapi kalau dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi bisa menjadi sebuah gerakan, maka bisa kita naikkan lagi dalam ruang lingkup yang lebih besar di RT RW, di kelurahan, di kecamatan.
Tapi kita bukan menjadi bagian. Ini yang juga saya tekankan, bukan menjadi bagian khusus dari aspek struktural yang tentunya pemerintah akan melakukan itu. Kita akan bertemu nanti di satu titik. Gerakan yang kita lakukan adalah gerakan kultural, masyarakat yang berdaya, yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya, mereka ada pasti juga dilakukan jaring pengaman sosialnya pada aspek gerakan yang bersifat struktural. Titik nanti. Di mana? Pada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang sakit itu. Jadi bisa kita dapatkan datanya juga dari mereka, atau kita membantu data dari mereka. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting, nomor satu ini adalah gagasan, yang kedua adalah gerakan, idealnya seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting lagi, yang melingkupi keduanya adalah mengambil peran. Jadi ambil saja perannya. Kita ambil perannya. Itu yang juga kita lakukan di sini. Saya pribadi, teman-teman yang kemudian saya berikan masukan, ya, kemudian mereka juga menginisiasinya di lingkungan masing-masing. Kadang-kadang kita tidak perlu koordinasi juga dengan mereka, karena ini adalah sebuah proses gerakan yang bersifat kultural. Kalau ke depan kemudian ini menjadi sebuah gerakan yang masif, apalagi bisa secara provinsi, secara nasional misalnya, akan jauh lebih ideal. Tapi butuh effort besar. Tapi kita harus mulai secara prinsip dari yang paling kecil, dari lingkungan kita sendiri. Langkah kita ke depan akan bisa menjadi lebih besar, tapi kita memulainya dari sebuah langkah kecil di lingkungan kita sendiri dan mulai dari sekarang. Itu prinsip-prinsipnya. Oke. Ya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mohon doanya juga semoga mungkin saya atau juga teman-teman lainnya yang memiliki semangat yang sama ini bisa segera terrealisasikan seperti itu ya dok ya. Amin, Karena amin. kalau misalnya kita ingat juga sebuah hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang jika ia tidur dalam keadaan kenyang namun tetangganya dalam keadaan lapar seperti itu. Semoga itu juga menjadi inspirasi kita Ya. untuk terus bergerak. Mungkin teman-teman di Amin, sini ada yang mau berikan pertanyaan lain kepada Dr. Soifi, monggo. Bisa raise hand atau tanya langsung juga tidak apa-apa. Ini ada yang mengaktifkan speakernya. Boleh, silakan. Ya. Oh ya, silahkan. Ini Mbak Ainun sedang berbicara atau enggak ya? Mic-nya gerak-gerak tapi suaranya nggak kedengeran. Atau kita pending dulu, ini ternyata ada yang mengangkat tangan satu lagi, yakni dari Mas Pandit Bagus. Monggo kepada Mas Pandit. Ya, terima kasih Mbak Opi atas waktunya. Dr. Soifi, saya izin bertanya dok tentang keluarga penyangga tadi. Saya masih belum paham dok. Kalau semisal keluarga penyangga ini dilakukan oleh pemerintah dok. Jadi pemerintah membuat program-program seperti ini, lalu dari atas ke bawah, misalkan dari kota, dari kabupaten, bupati memberikan instruksi, lalu ke camat, lalu camat ke desa, desa ke RW, RW ke RT, sehingga dalam suatu daerah tersebut, semua itu bisa di-cover melalui program pemerintah dengan konsep mirip keluarga penyangga ini, dok. Apakah kira-kira hal itu mungkin, dok? Lalu kira-kira dengan konsep seperti itu, kelebihan dan kekurangannya apa ya, dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandit. Pertanyaan yang bagus. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan model yang seperti itu yang saya sebut sebagai model struktural, ya, model struktural. Jadi model struktural tentunya tidak harus sama dengan model keluarga penyangga, karena model keluarga penyangga ini adalah model yang kita buat sebagai model strategi kultural. Strategi kultural itu adalah menggerakkan masyarakat yang berdaya. Ide gagasannya adalah sebuah proses gerakan yang bersifat kultural supaya apa? Masyarakat yang mampu, yang berdaya, mereka mengambil peran besar. Mereka peduli dan mereka mengambil peran besar. Begitu. Jadi idenya seperti itu. Apakah ini bisa diterapkan di
pemerintah ide seperti ini? Bisa saja sebenarnya bisa saja. Jadi cuma memang sifat bantuan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan bersifat pemberian mungkin ya, dropping ya, atau mungkin juga shifting, menggeser dari bantuan-bantuan yang mereka lakukan. Dan sifatnya dari atas ke bawah, betul dari yang dikatakan oleh Pandi tadi. Mereka top down, mereka dari atas ke bawah. Keuntungan mereka apa? Mereka punya data. Valid atau tidak kita tidak tahu. Tapi gerakan kultural ini adalah gerakan yang bersifat kemasyarakatan dan sifatnya bottom up. Mulai dari bawah naik ke atas. Keuntungannya apa? Real, faktual. Kita bisa melihat tetangga kita yang sakit dan miskin secara langsung di lingkungan kita sendiri. Itu keuntungannya, faktual, ya. Faktanya ada, memang seperti itu, begitu. Di waktu kapan? Di waktu yang sekarang. Kalau data pemerintah mungkin bisa jadi data tahun lalu, data bulan lalu yang dilakukan. Yang sakit pun mereka juga mungkin bisa jadi fakta datanya bersifat dinamis. Tapi kalau kita menginisiasi di lingkungan kita sendiri, kemudian inisiasi itu dilakukan oleh banyak orang, diterima dan dilakukan oleh banyak orang, maka ini menjadi sebuah gerakan yang bersifat masif. Jadi yang harus dikuatkan pada aspek gerakan yang bersifat kultural adalah gagasannya, idenya. Sama seperti influencer yang lain, influencer mungkin ya, yang di YouTube, di mana-mana. Mereka apa? Mereka ngasih duit atau enggak? Yang dikuatkan adalah ide dan gagasannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan misalnya. Kuatkan dulu pada aspek ide dan gagasannya. Kemudian tawarkan ide dan gagasan itu. Harapannya ini akan membesar menjadi sebuah gerakan. Gerakan apa? Gerakan yang bersifat kultural. Apakah bisa distrukturalkan? Bisa, tapi kita tidak berharap ke sana. Kita tidak perlu berharap ke sana. Masyarakat yang berdaya akan menjadi menjadi sparring, ya, menjadi sparring partner dari pemerintah dan pemangku kebijakan yang mereka bermain pada aspek struktural. Biarkan itu memang tugas pemerintah. Tapi kalau pemerintah sendiri, jajaran pemangku kebijakan sendiri yang harus menanggung seluruhnya, maka pasti akan kesulitan. Hampir bisa dipastikan tidak mampu. Maka masyarakat-masyarakat yang mampu, keluarga-keluarga yang mampu, harus kita dorong, harus kita berikan ide, kita berikan gagasan, kemudian kita bantu mereka begitu supaya mereka berdaya. Mereka peduli dan kemudian mengambil peran. Kelemahannya gerakan yang seperti ini, hampir semua juga gerakan yang bersifat kultural adalah pada aspek waktu. Kultural butuh waktu yang lama, data kita tidak punya, yang valid. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau RT kita di satu kelurahan misalnya, RT 11 kita tinggal di sana aman, gitu. Tapi RT 7 dia banyak bermasalah, yang sakit dan miskin banyak, begitu. Nah, kita butuh mekanisme kita yang berada di RT 3 tidak hanya mengatasi, membantu di RT 3, anggap aja yang sakit dan miskin tidak ada, tapi bagaimana kita juga mendorong, melakukan shifting, membantu juga saudara-saudara kita, keluarga yang sakit dan miskin di RT 7 misalnya. Nah, itu problemnya memang. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, problemnya kecamatan A dia kaya, kecamatan B sakit, miskin, mereka kemudian tidak banyak orang yang berdaya. Nah, ini secara kultural memang akan jadi problem. Tapi kita harapkan pertemuannya nanti kecamatan yang miskin, yang banyak sakit, maka struktural. Pemerintah dan jajarannya yang banyak akan mengatasi ke sana. Begitu. Nah, tapi apakah gerakan keluarga penyangga ini bisa dimasifkan menjadi sebuah gerakan yang lebih besar? Bisa. Ada dua strategi, ada dua metode. Yang pertama, gerakan kultural tadi melalui lingkungannya. Kemudian yang kedua, ini bisa kita besarkan menjadi sebuah gerakan nasional. Kita bisa menampung kumpulan orang-orang yang mampu, kumpulan orang-orang yang berdaya, masyarakat-masyarakat
yang mampu, begitu ya, kemudian menyalurkannya lewat keluarga penyangga Indonesia. Kita bisa membangun struktural yang masif mulai dari pusat secara nasional ke bawah. Ini juga sudah ada dalam ide kita. Memang butuh effort besar, begitu ya. Kita masih juga menghitung lebih detail lagi. Jadi ada koordinator nasional, ada koordinator per provinsi, ada koordinator per kabupaten kota, ada koordinator lagi sampai ke bawah. Begitu. Nah, dari kemudian datanya bisa naik lagi bottom up. Satu lingkungan yang mereka tidak berpunya, mereka banyak yang miskin dan tidak mendapatkan bantuan dari lingkungannya sendiri, maka kita bisa melakukan dua, ya, strateginya dua, dropping dan shifting. Ini biasa dilakukan dalam strategi-strategi militer. Dropping dan shifting. Dropping dari mana? Dari keluarga penyangga Indonesia secara nasional atau secara provinsi. Tapi shifting bisa juga dilakukan dengan pergeseran. Satu kecamatan yang di sana banyak sekali yang miskin dan sakit dan tidak mampu melakukan mengatasi di lingkungan mereka sendiri, maka koordinator kita yang berada di wilayah itu atau di wilayah kecamatan sebelahnya dengan bantuan dari koordinator di wilayah kabupatennya bisa menggeser bantuannya, bisa melakukan shifting. Ini biasa dilakukan dalam strategi perang atau strategi militer. Dropping bisa dilakukan atau shifting, melakukan pergeseran. Sehingga keluarga-keluarga yang miskin dan sakit di satu wilayah bisa terbantukan dengan itu. Tapi seperti itu bukan satu hal yang bukan sesuatu hal yang harus ya misalnya kita lakukan. Tergantung dari kekuatan kita juga nanti. Ini terus kita kembangkan sebenarnya. Harapannya apa? Pada aspek struktural, pemerintah akan menjangkau itu. Dan itu harus menjadi tanggung jawab mereka juga. Jadi ada pertemuan nanti di lapangan secara faktual antara gerakan kultural masyarakat yang berdaya dengan struktural dari pemangku kebijakan yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Soifi atas penjelasannya. Bagaimana Saudara Pandit, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan kembali? Insya Allah sudah cukup jelas. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Opi. Ya, terima kasih, Pandit. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi dengan Dr. Soifi, menanyakan terkait materi ataupun ingin berbagi pengalamannya terkait penanganan COVID di daerah, monggo. Misal ada yang ingin sharing-sharing. Sudah mungkin ya. Mungkin saya juga ingin menyampaikan salam, Dok. Tadi ada beberapa teman yang sebenarnya sudah ingin hadir, tapi ada yang ada kuliah, ada yang ternyata ada pengajian. Jadi memang karena di sini sempat kami panitia juga mohon maaf karena baru sadar bahwa ternyata Kamis malam ini malam pertama Ramadan, seperti itu, Dokter. Betul. Ya, jadi saya menyampaikan salam dari teman-teman. Juga terima kasih banyak kepada Dr. Soifi, terima kasih banyak kepada teman-teman atas kehadirannya. Yang insya Allah mungkin malaikat-malaikat juga telah menaungi majelis kita pada sore hari ini. Dan semoga dari pandemi ini yang tidak hanya memberikan dampak dari segi politik, keamanan, medis, dan juga ekonomi, kita bisa mengambil peran, baik melalui strategi jaring pengaman, yakni secara struktural, yakni mendukung pemerintah beserta jajarannya, serta dari segi kultural, yakni turut berperan untuk menjadi masyarakat yang berdaya, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Soifi dan teman-teman. Tambahan mungkin sedikit. Apabila ada yang mau ditanyakan teman-teman begitu tentang masalah peran keluarga penyangga, karena ini juga akan terus kita kembangkan gagasan menjadi sebuah gerakan yang lebih besar lagi, dan juga hal-hal yang seputar COVID-19 terkait medis, banyak sekali teman-teman dokter juga. Kita punya WhatsApp, bisa juga kontak kita. Dan ini juga akan terus kita share gitu ya untuk teman-teman yang lain. Gitu. Oke, baik. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Nanti akan juga saya infokan kepada teman-teman yang ada di grup. Ya.
Terima kasih banyak sekali Ya, lagi Dr. ya. Soifi dan Sama-sama, terima kasih. ya, terima kasih kembali dokter. Saya di sini moderator Nur Sophia Martin beserta teman-teman Jaria. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.